Kini kita pantau situasi jelang rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang, Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Asri Gunawan serta juru kamera Andini Anissa, Budia Vimala dan Denny Yosua. Asri, bagaimana kondisi di sana jelang penerapan rekayasa pukul 17 nanti? Kalau saat ini Ihsan, pantauan saya kondisi lalu lintas sudah mulai dipadati oleh kendaraan yang melintasi kawasan TB Simatupang. Tetapi kalau dibandingkan dengan rush hour atau jam sibuk, tentu ini masih relatif lancar begitu karena kendaraan masih terus melaju, tidak ada kendaraan yang stuck atau tersendat begitu. Karena kalau kita melihat juga dari penerapan simulasi atau uji coba rekayasa lalu lintas ini baru akan berlaku pukul 17.00 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, yang mana ini adalah di jam-jam sibuk atau jam-jam pulang kerja dan juga rush hour begitu. Kemudian yang perlu diketahui oleh pengendara dan khususnya pengguna jalan di kawasan TB Simatupang, ada dua rekayasa lalu lintas. Pertama ini soal penambahan kapasitas jalan, dan yang kedua ini adalah penutupan akses dan juga putar balik. Soal penambahan kapasitas jalan, ini ada penambahan satu lajur kiri di gerbang tol Fatmawati 2 yang difungsikan tanpa biaya menuju off-ramp tol Lebak Bulus, dan catatan ini hanya diberlakukan untuk kendaraan roda 4. Seperti visual atau pantauan udara yang diambil oleh juru kamera Kompas TV Denny Yosua dan Budia Vimala terbaru terkini saat ini, bahwa dilihat di kawasan MRT Fatmawati ini ada penyempitan jalur atau bottleneck yang membuat penyebab atau ditengarai menjadi penyebab kemacetan yang terjadi di kawasan TB Simatupang, sehingga penambahan lajur ini diharapkan tentunya bisa mengurai kemacetan yang terjadi akibat adanya penyempitan jalur itu. Tidak hanya soal jalur yang semakin sempit di kawasan MRT Fatmawati, tapi juga bisa dilihat di visual udara ada galian atau proyek galian yang masih belum usai, dan tentu ini jadi penyebab atau ditengarai menjadi penyebab kemacetan. Kemudian bicara soal penutupan akses dan juga putar balik begitu, ada dua putar balik yang dialihkan ataupun juga akses yang ditutup. Pertama, akses dari lajur kiri ke kanan sebelum Point Square ini ditutup. Kemudian pengendara yang biasa berputar di U-turn Lebak Bulus dialihkan ke U-turn Ciputat Raya di depan FedEx. Kemudian titik kedua, putaran balik barat sebelum simpang Fatmawati ini ditutup juga dan arus dialihkan melalui U-turn Antasari. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga oleh para pengendara. Tadi pertama ada penambahan, kemudian juga yang kedua ada penutupan dan juga akses putar balik begitu. Nah, selain itu kami juga akan menginformasikan rute-rute alternatif bagi Anda yang melewati atau menggunakan jalan di kawasan TB Simatupang. Pengendara dari off-ramp Lebak Bulus menuju arah timur Fatmawati ini bisa melalui jalan RA Kartini dan berputar di U-turn Lebak Bulus. Kemudian arah timur dari Pondok Labu, Cipete, Fatmawati ini tetap bisa berputar di U-turn Lebak Bulus. Kemudian kendaraan dari jalan Adiaksa menuju timur ini dialihkan ke U-turn Ciputat Raya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada penutupan akses putar balik begitu. Kemudian arah barat Lebak Bulus Pondok Indah yang ingin berputar ini bisa menggunakan U-turn Antasari, dan pengendara dari arah utara Jalan Pangeran Antasari dan timur ini dari Cilandak, Kampung Rambutan menuju Pondok Labu disarankan memanfaatkan tol Desari off-ramp Andara, Jalan Andara Raya, Jalan Marga Satwa, Jalan Pondok Labu Raya. Nah, yang juga penting dan menjadi perhatian tentunya bagi Pemprov DKI, pengendara atau pengguna jalan juga butuh diberikan sosialisasi atau imbauan tidak hanya melalui sosial media tapi juga secara langsung di jalan-jalan sebelum di kawasan TB Simatupang, sehingga mereka ini aware dan tahu bahwa ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Tadi sebetulnya kami sempat melihat salah satu rambu atau spanduk yang dipasang, tapi menurut kami, pemahaman kami, ini kurang relatif besar dan tidak terbaca. Baiknya dipasang di sebelum jauh-jauh sebelum dari kawasan TB Simatupang, sehingga pengendara juga lebih tahu. Kemudian nanti sekitar pukul 4 sore, Ihsan dan saudara, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga akan memantau langsung hari pertama simulasi atau uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan TB Simatupang diterapkan. Dan memang rencananya hari ini menjadi hari perdana tanggal 15 September 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025 dan akan berlaku mulai pukul 17.00 sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kembali ke Anda di studio, Ihsan. Asri, kalau rambunya tidak terlalu terlihat, lalu nanti apakah akan ada petugas yang standby di ruas tol yang akan digratiskan?
Tentunya harusnya ada, Ihsan, pemahaman kami karena juga belum banyak yang tahu dan tentu ini hari pertama tentu petugas masih harus berjaga dan dikerahkan lebih banyak lagi karena mengingat tadi hari pertama. Kita lihat bersama nanti, Ihsan, karena dipantau langsung juga oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung, kemudian juga ini menjadi hari perdana dan memang ini simulasinya juga belum ada info lanjutan apakah memang hanya simulasi selama 5 hari dari tanggal 5 sampai 19 September, 15 September sampai 19 September atau nanti akan diperpanjang. Petugas juga tentunya diperlukan untuk memperlancar arus lalu lintas atau rekayasa lalu lintas yang diterapkan yang dari tol Fatmawati 2, gerbang tol Fatmawati 2 sampai dengan off-ramp Lebak Bulus juga ini tentunya perlu diarahkan dan perlu adanya petugas juga yang mengamankan di rute-rute alternatif bagi para pengendara yang biasa melintasi atau menggunakan kawasan atau jalur TB Simatupang. Demikian, Ihsan. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan melaporkan langsung dari kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Terima kasih, Asri.